Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Bu Guru. Walaupun kalian belajar di rumah secara online, tapi Bu Guru harap kalian semuanya semangat dalam belajar ya. Dan semoga kalian tetap jaga protokol kesehatan sehingga kalian selalu sehat. Jangan suka berkerumun. Kalau misalnya kemana saja harus pakai masker, sering cuci tangan seperti itu ya. Walaupun sering cuci tangan setelah atau sebelum melakukan sebuah kegiatan ya. Kita sampai ke subtema 2 ya, tema 2 subtema 1. Tema 2 yaitu tentang persatuan dan perbedaan. Subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Di sini kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, sejarahnya ya di sini. Di situ tertulis tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945 itu sekutu waktu itu ya, terutama dari Belanda itu sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang yang waktu itu masih berada di Indonesia itu menyerah pada sekutu tanpa syarat. Mereka waktu dijatuhi bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, tentara Jepang yang ada di Indonesia itu pada pulang ke negaranya, sehingga Indonesia waktu itu jadi vakum ya, tidak ada penjajah yang berada di situ. Kemudian dimanfaatkan oleh para kaum pemuda untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia bersiap melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi perwakilan Jepang itu waktu itu memberitahu bahwa pihaknya akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Nah, tetapi kaum muda di Indonesia itu tidak mau menurutinya secara begitu saja. Mereka itu tetap tidak mau, sehingga golongan muda tidak mau menerimanya keputusan tersebut, sehingga waktu itu golongan muda itu mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk pembelajaran 1, yaitu kita pelajari tentang peristiwa proklamasi ya 17 Agustus 1945, yaitu waktu itu Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian membawa mereka ke rumah Laksamana Maeda ya. Ketiganya itu menyusun teks proklamasi Indonesia. Mereka itu kemudian dijemput oleh kaum muda, diasingkan. Bung Karno dan Bung Hatta di situ disuruh untuk berdiskusi atau merumuskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan langsung oleh Bung Karno di kediamannya tepat pukul 10 WIB pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan waktu itu. Nah, di sini ada teks proklamasi ya. Yang asli ini fotokopiannya mungkin sini ya. Dapat kita lihat di situ. Dibaca, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu yang menandatangani adalah Bapak Soekarno waktu itu sebagai Presiden Indonesia dan Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kenapa di situ dituliskan tahunnya adalah 05? Waktu itu masih menggunakan tahun bangsa Jepang. Waktu itu tahun untuk bangsa Jepang itu tahun 05. Kalau tahun bangsa Indonesia itu 1945. Kemudian coba kamu perhatikan kegiatan. Ayo kerjakan pada buku teks halaman 4. Ini mungkin pada buku cetak untuk tema 2. Nanti kalau misalnya kalian butuh ya
bisa datang ke sekolah untuk meminjam buku cetaknya. Kemudian kata tanya apa saja yang digunakan, bagaimana perbedaan menggunakan kata tanya tersebut. Kata tanya itu ada beberapa macam-macam ya. Ada yang diawali dengan kata tanya untuk menanyakan satu peristiwa, misalnya bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, itu seperti itu ya, ada bermacam-macam kata tanya yang diawali dengan kalimat tadi. Siapa tokoh yang ada pada gambar berikut? Nah, itu salah satu contoh kalimat tanya. Siapakah? Nah, di situ kalian lihat ada gambar. Sebelah kiri itu gambarnya Bapak Soekarno sebagai presiden waktu itu, dan sebelah kanannya adalah Bapak Muhammad Hatta, itu yang pakai kacamata ya, sebagai wakil presiden Republik Indonesia waktu itu ya. Ada peran kedua tokoh tersebut dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Soekarno sama Bapak Muhammad Hatta itu mempunyai peran sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia, karena mereka itu yang membuat teks proklamasi, kemudian yang menandatangani dan membacakannya. Teks non fiksi. Nah, dulu pernah diterangkan tentang teks fiksi. Nah, ini teks non fiksi. Non fiksi itu adalah semacam teks yang resmi ya, seperti teks pidato, skripsi, laporan, dan lain-lain. Ciri-cirinya bahasa yang digunakan itu teratur, sangat teratur ya. Kemudian informasi nyata dan dapat dibuktikan. Informasinya itu nyata, tidak hayal, maksudnya di sini bisa dibuktikan. Kemudian ide dasar disampaikan secara logis itu secara nyata, secara benar-benar ada ya, sesuai kenyataan. Kemudian khusus untuk teks sejarah. Nah, disajikan secara kronologis itu secara berurutan ya. Kemudian bentuk teks cerita ulang, diulang-ulang ya, yang namanya sejarah itu ceritanya itu selalu diulang-ulang. Menggunakan kata yang berhubungan dengan waktu. Nah, seperti tadi misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yaitu pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, seperti itu menceritakan tentang waktu. Kemudian isinya berupa fakta-fakta itu keadaan yang sebenarnya. Terus struktur teks sejarah itu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Terus kalian lihat di sini ada tumbuhan, ya, tumbuhan kaktus, tentunya kalian sudah pernah lihat. Hidup di daerah panas. Nah, itu biasanya di gurun pasir ya. Memiliki batang tebal dan berlapis lilin, daun berbentuk duri. Nah, ini daun berbentuk duri ini untuk mengurangi penguapan. Terus batangnya tebal itu juga untuk mengurangi penguapan, seperti itu, untuk menyimpan air di dalam tubuhnya. Kemudian ada beberapa tanaman lagi di sini, yaitu yang merah itu tampak adalah bunga bangkai yang termasuk tumbuhan langka di Indonesia yang berada di Kalimantan. Kemudian sebelahnya adalah pohon cemara ya, salah satu jenis cemara seperti itu. Bagaimana ciri khas tumbuhan berikut? Nah, kalian ceritakan ya di situ, nanti kalian bisa screenshot, kalian ceritakan ciri khas kedua pohon tersebut dan kalian tulis di buku kalian. Pembelajaran 2, kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang PPKN. Di sini kita membicarakan tentang toleransi ya. Bali sering disebut Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Kenapa disebut Pulau Seribu Pura? Karena di situ banyak sekali bangunan-bangunan bentuk pura ya. Kemudian Dewata karena yaitu sesuai dengan kepercayaan mereka, percaya dengan adanya dewa-dewa. Kemudian penduduk Bali mayoritas beragama Hindu, ya, semuanya mereka beragama Hindu, kebanyakan, bukan semuanya ya. Meskipun demikian, antar warga memiliki toleransi yang tinggi. Ya, mereka itu saling bertoleransi ya, memiliki toleransi yang tinggi. Ketika bulan Ramadan, seluruh warga menghormati umat Islam yang berpuasa
Dan umat Islam pun melakukan hal yang sebaliknya. Ya, ketika berbulan puasa, umat Hindu di situ juga sangat menghormati umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa dan tidak mengganggunya. Kemudian umat Islam sendiri di situ juga menghormati sebaliknya ya, menghormati dengan adanya hari raya mereka kaum Hindu ya. Ketika hari raya misalnya Nyepi, seluruh warga menghormati umat Hindu. Suasana Bali itu sangat sepi waktu adanya hari raya Nyepi dan tidak ada warga yang melakukan kegiatan di luar rumah. Ini merupakan bentuk kerukunan dan dalam perbedaan di Bali, ya, toleransi. Kemudian kalian lihat juga, amati gambar berikut. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar tersebut berkaitan dengan rukun dalam perbedaan? Nah, dilihat di situ gambar ada beberapa orang ya dengan mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda, mereka berkumpul ya bersatu, saling berdiskusi, saling menyapa dan sebagainya. Nah, itu di situ kalian bisa gambarkan apa yang tentang mereka ya. Terus bagaimana bisa sebuah tari daerah Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, seperti kalian ketahui bahwa Indonesia itu sangat-sangat kaya akan budaya ya, terutama di sini salah satunya adalah tarian. Ada beberapa puluh tarian yang ada di Indonesia, di masing-masing suku bangsa yang di Indonesia. Selain tarian juga terdapat berbagai banyak kebudayaan, misalnya bahasa ya, bahasa daerah masing-masing, terus rumah adat berbeda masing-masing suku, dan suku budaya, terus makanan khas, pakaian, bahasa dan sebagainya. Nah, salah satunya ini ciri adalah tarian. Tarian dari Indonesia itu dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Kenapa? Di situ alasannya kenapa kok bisa jadi alat pemersatu bangsa. Nanti kalian tulis dan kalian jawab ya. Kemudian karena kita mungkin merasa bangga ya, Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Nah, dengan rasa bangga tersebut itu kita akan merasa bahwa Indonesia itu milik kita yang sangat perlu dibanggakan karena mempunyai berbagai banyak kebudayaan. Nah, dengan adanya berbagai banyak kebudayaan itu jangan kita berpikiran bahwa nanti suatu saat akan terjadi perpecahan karena perbedaan tersebut. Malah kita harus merasa bangga dengan adanya perbedaan tersebut. Jadi ada banyak ragam ya, istilahnya kaya dengan budaya seperti itu, maka kita akan merasa bangga ya sebagai bangsa Indonesia yang kaya budaya ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Maka kita sebagai salah satu untuk alat pemersatu bangsa. Kemudian ada pola tarian di sini ada pola tarian tunggal. Tarian tunggal itu hanya satu orang, itu beberapa ya. Ada pola lurus, pola lantai tunggal itu pola lurus. Kemudian pola membentuk sudut. Lurus itu ada yang horizontal, ada vertikal, kemudian zigzag ya. Terus ini kalau ada pola lengkung ya, bentuk bulatan, lengkung atau bentuk lengkungan seperti S, dan bentuk lingkaran seperti angka 8 di situ ya. Ayo perhatikan pola lantai tarian tunggal di depan kelas. Nah, nanti kalian bisa mempraktekannya ya. Seperti itu. Gerakan berputar atau membentuk zigzag dan sebagainya. Ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan mawar. Nah, apa ciri khasnya dari tumbuhan mawar? Tentunya kalian sudah pernah lihat tumbuhan mawar ya. Mempunyai ciri khas yang seperti apa? Nanti kalian sebutkan di situ di buku tulis kalian. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan berikut? Ini ada 3 macam tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan lidah buaya, bambu, kemudian enceng gondok. Nah, di sini kalian nanti ceritakan ciri-ciri khas apa yang dimiliki oleh tumbuhan di atas itu. Lidah buaya ciri khasnya bagaimana ya, apa saja. Terus bambu juga demikian, enceng gondok juga demikian. Kemudian pada pembelajaran 4 nanti kalian di sini disuruh menjodohkan. Nah, ini ada beberapa ciri khas dari tumbuhan. Nah, misalnya ini daun lebar dan tipis
batangnya berongga ini adalah ciri khas dari tanaman apa? Gurun pasir, pantai, atau kolam. Nah, di sini nanti kalian jodohkan seperti itu. Misalnya daun sempit dan tebal, batang tebal berduri itu termasuk ciri khas pada tumbuhan gurun pasir, apa pantai atau kolam. Dan akar kokoh dan kuat, batang kuat itu termasuk ciri khas tanaman gurun pasir, pantai atau kolam. Itu nanti kalian jodohkan ya. Ditulis di bukunya kamu, boleh kamu screenshot dulu nanti jadi mudah. Terus menghasilkan komunikasi yang baik, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat tali persatuan, dan memiliki banyak teman. Ini adalah manfaat dari hidup rukun dalam perbedaan, seperti itu ya, manfaatnya seperti itu, okay? Kemudian perilaku manakah yang mencerminkan hidup rukun? Nah, di sini ada 7 pilihan, nanti kalian sebutkan, maksudnya memilih di situ ya, kamu pilih, kamu tulis perilaku manakah yang mencerminkan hidup rukun. Nah, kamu pilih di situ apa saja yang sesuai dengan untuk mencerminkan hidup rukun, ditulis. Yang tidak sesuai ya tidak usah ditulis ya, nanti kalian tulis di bukunya kalian, boleh kalian screenshot terus nanti ditulis. Terus di sini kita cerita juga tentang Bung Karno yang tadi adalah salah satu pahlawan proklamator. Bung Karno yaitu sebagai penyusun teks proklamasi, kemudian menandatangani teks proklamasi, membacakan teks proklamasi, itu adalah peran Bung Karno ya dalam kemerdekaan. Kemudian Bung Hatta sebagai wakil presiden yaitu menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan mendampingi Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Nah, itu adalah peran mereka berdua. Kemudian ada lagi ini sebuah pola lantai untuk tarian tarian rampak simultan. Di sini rampak simultan itu polanya seperti itu. Kemudian ada rampak selang-seling, nah itu juga seperti itu tuh ya pola lantainya. Ayo praktekkan pola lantai tarian berkelompok bersama teman sekelompokmu, itu termasuk tarian berkelompok nggih. Pola lantainya ada yang garis lurus, ada yang lengkung nggih, dan zigzag dan sebagainya. Kemudian ayo praktekkan pola lantai ya, nanti kamu praktekkan di rumah bersama teman-teman. Dan pelajaran 5 yaitu tentang Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembumi hangusan kota Bandung. Jadi waktu itu ada peristiwa Bandung Lautan Api, itu sebenarnya adalah peristiwa pembumi hangusan kota Bandung. Itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, berarti setelah kemerdekaan, kan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 ya. Sekutu itu datang lagi ke Indonesia, itu masuk ke kota Bandung ya, mengeluarkan ultimat kedua, Tentara Republik Indonesia atau TRI meninggalkan seluruh kota Bandung, disuruh meninggalkan, itu seperti itu tentara sekutu. Kemudian Muhammad Hatta dan Muhammad Ramdan berhasil meledakkan gedung Mesiu milik sekutu. Kemudian mereka itu tidak mau dan mereka memberontak, akhirnya menjaga pertahanan Indonesia dengan cara meledakan gedung museum milik sekutu, dan tindakan pembumi hangusan dilakukan untuk mencegah tentara sekutu menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer ya. Nah, seperti itu. Kemudian bacalah kembali teks Bandung Lautan Api yang ada dalam buku halaman 40, mungkin buku cetak itu ya. Tentukan informasi penting dari teks tersebut dalam menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini nanti kalian buat kalimat pertanyaan yang menggunakan unsur pertanyaan apa untuk menanyakan apa peristiwa, terus di mana, menanyakan tempat, kapan itu waktu, siapa itu orang, mengapa itu untuk menanyakan sebab akibat, dan bagaimana itu menanyakan keadaan, seperti itu. Kemudian menumbuhkan sikap tolong menolong. Pembelajaran 6, hubungan sosial dapat terjalin dengan baik dan harmonis, meningkatkan kerukunan serta rasa persatuan dan kesatuan,
menciptakan suasana ketentraman dan kedamaian. Beban pekerjaan jadi lebih ringan karena dikerjakan bersama. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kalian melakukan piket sendiri, misalnya piket di sekolah sendiri, itu terasa lebih berat ya, lama, berat, capek. Tapi kalau kalian kerjakan secara bersama-sama itu akan lebih cepat, ringan, dan tidak terasa capek seperti itu. Jadi kita lakukan dengan bersama-sama, gotong royong, sesuatu itu akan menjadi lebih ringan. Harus menciptakan suasana tentram dan kedamaian dan meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, itu adalah salah satu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan yang di Indonesia. Nah, kemudian kalian lihat gambarnya, itu adalah cerita tentang hidup rukun berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kamu bisa lihat gambarnya, nanti kalian ceritakan tentang hidup rukun ya. Nah, demikian ada subtema 1 untuk tema 2. Semoga kalian bisa perhatikan, kalian kerjakan tugas-tugasnya, tetap semangat, dan semoga kalau ada yang belum paham ya mohon maaf karena keterbatasan dari guru. Kalian nanti kalau mau misalnya kepengen lebih jelas, nanti bisa beli buku tema 2 LKS atau pinjam buku cetaknya di sekolah boleh ya. Tapi untuk mengerjakan soal-soalnya nanti bisa di LKS tema 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.